Faiza, Faradila Nur, Farah Aka, Rizky Putri, Galuh Mayang Sari, Habibah Nabila, Lilis Agus, Mas Aku, Neilda, Nimas Ayu, Nova, Reni Rengalia, Rahmat Indra, Rea, Revalina, Rizka, Rizka ya, maaf ya, Risma Putri, Sakit Ruby, Selvi, Syarafanul, Zahra. Oke, nah hari ini kita akan membahas mengenai etika berinteraksi di media sosial. Tujuannya apa sih kita membahas ini? Nah, tujuan dari pembahasan kita kali ini yaitu untuk supaya kita itu punya pedoman dalam berkegiatan atau dalam berinteraksi di media sosial. Kalian punya media sosial semua kan ya? Iya. Nah, dalam kegiatan kita nantinya kita harus sepakat dulu nih aturan apa yang akan kita buat dalam pertemuan kali ini. Misalnya harus tertib, harus aktif atau harus apa? Ada yang ingin mengusulkan kesepakatan kita di awal dulu? Apa mungkin? Kegiatan kita harus apa hari ini? Harus apa, Mas? Tertib. Terus? Disiplin. Tidak berbicara sendiri. Sudah tiga itu? Harus disepakati dengan semuanya ya? Jadi kegiatan kita nantinya harus tertib. Tidak boleh ada yang berbicara sendiri. Kemudian apa satunya? Disiplin. Oke, sepakat semua? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi etika berinteraksi di media sosial, kita ice breaking dulu biar fokus ya. Oke? Jadi ice breaking kita tepuk 369. Ada yang tahu? Tahu kan ya? Ada yang belum tahu? Nah, jadi ice breaking tepuk 369 ini nanti berhitung mulai dari kiri 1, 2, terus tiap ada angka 3, 6 sama 9 itu gak usah bilang, jadi langsung tepuk. Paham? Kita coba dulu ya, Bang. Jadi nanti 1 kan ngomong 1, 2, terus 3 langsung tepuk. 4, 5, 6 langsung tepuk. Kalau tepuk berarti gak ngomong, kalau ngomong berarti gak tepuk. Paham? Kita pemanasan dulu ya. Oke, mulai dari Mbak. Nah, jangan lama-lama ya. Harus fokus.
sosial atau pakai media apapun lah, itu kan pasti kita harus bertanggung jawab. Kalau menurut kalian etika itu apa? Berperilaku dengan cara yang menghormati orang lain. Satu kata buat etika. Aturan. Apa? Perilaku. Sikap. Tatanan. Apa lagi? Sopan. Sopan. Santun. Nah, di sini kan ada ya. Apa sih etika media sosial itu? Jadi, etika media sosial itu mencakup prinsip-prinsip yang membantu kita berperilaku dengan cara menghormati orang lain di media sosial. Kita itu juga tidak hanya memposting konten yang jujur dan bermanfaat, tetapi juga menghormati pandangan dari orang lain, hak dan juga perasaan pengguna platform tersebut. Terus, nah di sini kalau etika berinteraksi di media sosial ini ada 5 aspek. Yang pertama privasi. Apa itu privasi? Aib. Apa? Sesuatu yang tidak boleh. Yang termasuk hal pribadi. Kemudian apa lagi? Sesuatu hal yang tidak perlu ditunjukkan. Nah, jadi di aspek yang pertama ini yaitu privasi, menghormati data pribadi orang itu juga termasuk privasi. Jadi kita tidak boleh menyebarluaskan tanpa izin. Kemudian yang kedua ada empati. Empati ini apa ya artinya? Perasaan pada orang lain. Perasaan pada orang lain. Dari sisi kanan apa? Empati, menghargai, peka terhadap sesama. Nah, betul sekali. Jadi empati ini adalah sikap bagaimana kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kejujuran. Nah, di aspek kejujuran ini kita itu harus sebelum memberikan berita atau memposting sesuatu kita harus memverifikasi datanya terlebih dahulu. Tapi kita harus tahu dulu ini sumbernya benar apa enggak, ini udah valid apa enggak sih beritanya, kan gitu. Jangan langsung ada berita apa langsung disebarkan, ada berita apa langsung dikasih tahu ke semuanya kayak gitu. Terus kemudian yang keempat ada kesopanan. Nah, di aspek kesopanan ini penggunaan bahasa yang santun, kemudian tidak menyerang dan juga menyakiti orang lain. Misalnya kalian kalau di WA chattingan itu juga harus menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian kalau komen di postingan orang itu juga harus yang sopan. Membaca tepat. Supaya apa kalau kita sopan? Menghargai orang lain, menghargai perasaan orang lain. Kemudian aspek yang kelima ada tanggung jawab.
nggak jelas, itu nanti akan berdampak panjang. Apalagi kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu mesti lihatnya di media sosial, ya kan? Ya. Pasti udah pernah dikasih wacana mengenai hati-hati dalam bermedia sosial. Jadi kita mau posting apa, mau komen apa itu ya hati-hati, dipikirkan terlebih dahulu rek. Nantinya kan kalian maunya kerja semua, pasti waktu tes atau waktu ngisi form perusahaan itu pasti akan dilihat lagi apa jejak digital kalian itu akan dilihat di media sosial. Bagus apa arek iki senengane ngilang-ngilang kancane. Ya kan bisa kan ya dilihat di IG, di Facebook kayak gitu. Nah, selain dampak negatif, di sini juga ada dampak positif beretika di media sosial. Buat apa sih? Manfaatnya? Manfaat positif ya, manfaat itu positif. Beretika di media sosial yang pertama yaitu meningkatkan hubungan sosial dengan orang lain. Gimana maksudnya? Banyak teman. Ya, saling berfollowan di supaya teman. Menambah relasi. Kemudian yang kedua adalah membangun relasi dengan yang lain. Nah, yang ketiga ada menjadi contoh positif bagi orang lain. Contohnya gimana Pak? Menjadi contoh positif. Motivasi. Kenapa realistis? Jadi saling. Jadi kalau bisa, kalau kita bermedia sosial itu kita share hal-hal yang bermanfaat juga buat orang lain. Artinya kita juga bisa menjadi contoh positif bagi orang lain. Nah, di sini ada tips beretika di sosial media. Nah, di sini ada tips untuk beretika di media sosial. Judul poster kita yaitu jaga jari, jaga reputasi. Bijak di dunia digital. Nah, yang pertama apa itu, Rek? Berpikir sebelum posting. Maksudnya gimana? Berpikir dulu yang diposting apa positif atau negatif. Satu-satu. Berpikir dahulu apakah yang diposting itu baik bagi orang lain atau berdampak negatif. Ya, apakah informasi ini benar? Ya. Benar berarti harus Posting. untuk mengetahui apakah informasi benar itu gimana? Dicari dari sini. Jadi dicari dulu sumbernya itu terpercaya apa enggak? Kemudian apakah itu menyakiti hati orang lain? Nanti kalau aku posting gini tersinggung nggak ya? Ada yang tersinggung nggak ya? Ada yang sakit hati nggak ya? Kemudian apakah ini perlu dibagikan? Yes. Gimana maksudnya? Yes. Gimana yes? Bermanfaat bagi yang melihat atau tidak. Kemudian yang kedua ada apa ya? Yang biru itu. Nah, dalam bermedia sosial kita juga jangan plagian. Apa ya? Bahasa lainnya jadi harus tahu dulu ini siapa yang membuat, nanti dimasukkan di postingannya juga. Sumbernya dari mana itu harus jelas. Kemudian yang ketiga ada Umum. Nah, di Indonesia kan sudah ada UU ITE ya. Nah, kita itu juga harus patuh
tidak boleh sembarangan gitu loh. Sekarang kalau misalnya orang yang kita kata-katain gak terima terus lapor polisi kan bisa sih ya sekarang. Ya. Jadi kita harus mengerti dulu aturan di Indonesia ini bagaimana. Kemudian yang keempat apa ya? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain ya. Jangan memaksakan pandangan atau menyerang opini yang berbeda. Ya itu deskripsinya. Contohnya menghargai orang lain bagaimana? Tidak menghujat pandangan orang lain. Tidak menghujat pandangan orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai perbedaan. Kemudian yang kelima apa ya? Hindari oversharing. Nah, oversharing itu apa ya? Menebarkan informasi. Oversharing Terlalu banyak memberikan informasi. berlebihan. Terlalu banyak. Terlalu banyak itu berlebihan. Jadi kita harus menghindari oversharing. Jangan semua hal pribadi kalian itu kalian posting. Belum tentu itu nanti dijadikan contoh oleh orang lain, contoh positif. Bisa saja berdampak negatif. Kan tadi sudah ada kita harus menjaga reputasi. Makanya kalau kita menjaga reputasi, kita juga harus menghindari oversharing. Nah, kita kan sudah membahas nih mengenai etika berinteraksi di media sosial. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai sebuah kasus. Jadi kita bentuk dulu ibu minta kalian membagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok ada yang 6, satu kelompok ada yang 5. Paham? Paham. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Ayo masing-masingnya deh. Kelompok mana? Mas-masnya kelompok mana? Ini kan 6 sih. Sampai di sini. Sampai di mana? Iya sini. Sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nanti dibagikan masing-masing kelompok itu mengerjakan studi kasus, didiskusikan satu kelompok. Tak kasih waktu 5 menit. Nanti kalau sudah selesai diskusi, nanti masing-masing kelompok itu maju untuk memaparkan hasil diskusinya. Kemudian harus kelompok yang lain harus menanggapi. Oke? Paham? Paham. Oke. Silakan dikerjakan ya. Didiskusikan satu kelompoknya ya. Sudah semua ya? Sudah. Nah sekarang dipresentasikan ke depan. Ada yang mau duluan? Nah kelompoknya duluan.
menjelaskan di kelas, beberapa siswa termasuk Ikos sibuk bermain media sosial. Ketika guru bertanya, itu tidak bisa menjawab karena tidak memperhatikan. Karena tidak Memperhatikan. Kemudian soal diskusinya, Bagaimana penggunaan media sosial di waktu yang tidak tepat mempengaruhi tanggung jawab dan prestasi belajar. Nah, jawaban dari kelompok kami, karena dapat mengurangi waktu untuk menyelesaikan tugas. Hal ini dapat menurunkan prestasi anak didik dan mengganggu waktu pembelajaran. kalau menurut kelompok lain gimana? Setuju apa enggak sama pendapat Setuju. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 yaitu apa yang bisa dilakukan untuk mengelola penggunaan media sosial dengan bijak. Jawabannya membuat video yang dapat mengedukasi semua orang. Membuat video. Kalau dari kelompok yang maju kan membuat video. Kalau dari kelompok yang lain apa? Untuk apa? Untuk mengedukasi. Mengedukasi. Bagaimana caranya? Apa yang bisa dilakukan untuk mengelola penggunaan media sosial dengan bijak? Jawabannya yaitu membuat video yang dapat mengedukasi semua orang. Membuat video yang bisa mengedukasi semua orang. Apa kalau dari kelompok sini apa? Contoh lainnya? Seminar, presentasi, mungkin apa lagi? Semacamnya ya. Gimana kelompok yang lain, setuju apa enggak? Setuju. Lanjut, Mas. Nomor 3, mengapa penting untuk menunjukkan rasa hormat kepada guru teman selama pembelajaran berlangsung? Jawabannya yaitu karena guru adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan pola pikir kita sebagai murid. Apa Rek? Tanggapannya dari yang guru? Apa Mas tadi? Karena guru adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan pola pikir kita sebagai murid. Setujunya teman-teman ini yang mana? Karena guru membentuk karakter murid. Membentuk karakter yang bagaimana? Karakter positif. Karakter positif, karakter yang baik itu contohnya seperti apa? Sopan santun. Sopan santun, Belajar. rajin belajar, saling menghargai. Ya. Oke, terima kasih buat kelompok pertama yang mau maju, berikan tepuk tangan. Saya. Selanjutnya saya. Dari sini ini. Oh, saya jauh. Ayo. Saya.
Ya. Gimana? Ya apa? Ya. Setuju soal? Soal. Nah, kalau oversharing itu gimana? Dampak yang buruk. Dampaknya buruk. Mungkin orang lain bakal menganggap kalau anak ini terlalu oversharing kayak kabeh cerita kok posting-posting. Seluruh dunia. Salah. Yang kelompok yang lain gimana? Yang lain. Kelompok depan ini Karena nggak semua hal itu harus kita kayak ada privasi. ada privasi. Kita harus menjaga Privasi. Seperti itu. Baik, terima kasih kelompok. Berikan tepuk tangan. Ayo kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang presentasi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Faika Namilatul Hidayah, absen 12. Perkenalkan, nama saya Nani Nafiansyah, absen 25. Saya absen 27, absen 16. Saya Heran Mawasi, absen 25. Saya Jaratul Kita, absen 33. Saya Dumai, absen 12. Di sini yang akan kami bahas yaitu tentang studi kami jika membuat akun palsu untuk mengejek teman. Andi membuat akun media sosial palsu dengan nama temannya, Rani, dan mengunggah konten yang memalukan. Rani baru tahu saat teman-temannya mulai menertawakannya di sekolah. Soal, mengapa tindakan Andi termasuk pelanggaran etika dan hukum? Karena melanggar privasi orang lain yaitu Rani dan mencoreng nama baik Rani. Bagaimana perasaan Rani sebagai korban dalam situasi ini? Sedih, malu karena dirinya sudah ditertawakan oleh teman-teman sekolahnya, serta namanya sudah tercemar jelek. Tiga, apa yang seharusnya dilakukan Andi setelah menyadari kesalahannya? Meminta maaf atas apa yang sudah dia perbuat kepada Rani dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, gimana pendapat kalian kelompok yang lain mengenai kasus Membuat akun palsu untuk mengejek teman? Membuat akun palsu untuk mengejek teman. Gimana tanggapannya? Itu melanggar etika bermedia sosial atau tidak? Ya. Melanggar etika yang apa? Melanggar yang berkaitan melanggar privasi, menyebarluaskan berita Berita palsu. hoax. Penyebaran hoax. Tadi kan ada ya? Ya. Oke, sudah, terima kasih untuk kelompok. Beri tepuk tangan. Ayo lanjut ke kelompok 4. Diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan komentar negatif di media sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Mira Putri, absen 11. Saya Farah Bila absen 14. Saya Rupiah Indah Pratama absen 20. Saya Marian Zenda Putri absen 7. Saya Nanda Maria Mevia, absen 21. Di kasus yang terdapat di sini yaitu Mahfudi mengunggah foto tugas seninya di Instagram. Beberapa temannya memberikan komentar positif, tetapi ada juga yang menulis komentar negatif seperti ini jelek banget, coba lagi deh. Budi merasa sakit hati dan malu. Bagaimana perasaan Budi ketika membaca komentar negatif tersebut? Karena manusia ini dihargai, tapi ada yang merendahkan hasil karyanya, jadi ia merasa sakit hati dan malu. Apa dampak komentar negatif terhadap kesehatan mental seseorang? Jawaban kata-kata memiliki kekuatan besar dalam membentuk perasaan seseorang.
tentang menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Syarafatin Nabila. Saya Revalina Verifikasinya. Saya Faiza Iska. Saya Farah. Jadi, studi kasusnya itu tentang menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Siti menerima pesan di grup WhatsApp kelas yang mengatakan bahwa sekolah akan libur selama seminggu karena renovasi gedung. Tanpa mengecek kebenarannya, Siti langsung meneruskan pesan tersebut ke grup lain. Ternyata informasi itu tidak benar dan banyak teman sekelas kebingungan. Satu, apa dampak dari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi? Jawaban, terjadinya kesalahpahaman hingga bisa menyebabkan pertengkaran. 2. Mengapa penting untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya? Jawabannya penting untuk mencegah kesalahpahaman atau konflik yang akan terjadi. 3. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi ini? Jawabannya meminta maaf serta menyampaikan informasi yang benar atau fakta. Bagaimana teman-teman kelompok yang lain mengenai apa kok tiba-tiba setuju? Mengenai jika menyebarkan informasi harus dipikir-pikir terlebih dahulu. Dipikir-pikir terlebih dahulu. Nah, Kita termasuk apa? Penyebaran hoax. Berarti beritanya valid atau enggak kalau hoax? Kalau beritanya tidak valid sebelum menyebarkan kita harus apa? Verifikasi. Berarti harus apa? Kalau diverifikasi itu sumbernya harus valid, jelas, valid. Apa lagi? Apa? Sesuai. Berarti setuju semua ya sama pendapatnya kelompok? Setuju. Baik, terima kasih kelompok. Berikan tepuk tangan. Sekarang kita sudah di akhir kegiatan ini. Jadi dari tadi Ibu menjelaskan, kemudian kita berdiskusi dengan masing-masing kelompok, saling memberikan pendapat. Apa sih yang bisa disimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Bijaklah dalam berinteraksi sosial. Bijaklah, angkat tangan dulu. Bijaklah dalam berinteraksi sosial. Bijaklah dalam berinteraksi sosial. Yang lain? Berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Terima kasih tanggapannya. Ya. Jadi kesimpulan kegiatan kita hari ini yaitu etika dan privasi media sosial adalah tanggung jawab bersama dengan menjaga perilaku baik dan melindungi informasi pribadi. Kita dapat menggunakan media sosial dengan cara bermanfaat dan aman. Nah, jadi kalian sekarang mengisi lembar kerja peserta didik ini dikerjakan masing-masing kelompok. Kan tadi diberikan dua. Yang pertama ada LKPD, itu dikerjakan masing-masing kelompok. Kemudian ada lembar evaluasi hasil, itu dikerjakan individu. Paham? Paham. Oke.
Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa. Untuk kegiatan kita pada hari ini Ibu akhiri, sampai ketemu di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum